Bubarnya agama. Said Muniruddin. Mekah sepi, Madinah sunyi, Ka'bah dipagari, masjid tutup, jamaah bubar, Jumat batal, umroh di stop, haji tak pasti. Lapas azan berubah, salaman dihindari. Corona datang, seolah-olah membawa pesan. Ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di tembok Ka'bah, bukan di dalam masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan dalam tawaf, bukan pada panggilan azan, bukan dalam sholat jamaah, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada keterisolasianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada syariat. Tuhan itu ada pada jalan keterputusanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Temukan Dia. Banda Aceh, 16 Maret 2020. Bubarnya agama. Said Muniruddin. Demikian teman KP, puisi bubarnya agama. Puisi ini diunggah di laman penulisnya, Pak Said Muniruddin pada Maret 2020. Dan puisi ini viral di media sosial. Namun ketika kita menyusuri berbagai media, judul puisi ini dirubah. Entah oleh siapa, menjadi Tuhan mengajarkan melalui corona. Dan nama penulis yang dicatut adalah Kiai Haji Mustafa Bisri atau lebih dikenal dengan Gusmus, dan bait-bait puisinya pun mendapat tambahan dan elaborasi di sana sini. Namun intinya tetap sama, yakni bagaimana virus corona memurnikan agama dengan lumpuhnya keramaian ritual dan memaksa manusia untuk menemukan Tuhan dalam keheningan dan diri sendiri. Ya, walaupun sempat menuai kontroversi, puisi ini menyentuh banyak orang dan terus-menerus dikutip dengan cara yang berbeda-beda oleh netizen dan pemakai sosial media lainnya. Pak Safir, kalau saya kan hanya sebatas penikmat seni lah, penikmat puisi lah. Kalau Pak Safir dengan latar belakangnya sebagai penyair ini kan, bagaimana Pak Safir menilai puisi tadi dari sudut pandang karya sastra? Ya, baik Mas Adit.
Eh, gelar sastrawan itu buat saya terlalu berat. Oh gitu. Em, saya kira saya lebih tepat disebut sebagai orang yang berteman dengan sastrawan, dengan beberapa sastrawan, gitu kan. Mungkin juga ya mengagum para sastrawan. Saya bikin puisi itu cuma beberapa, dan itu yang dimuat oleh media setahu saya hanya beberapa juga, kan. Saya bikin cerpen atau apa juga cuma beberapa, jadi masih jauh lah dari gelar sastrawan. Tetapi insya Allah itu tidak menghalangi saya untuk menyatakan respons kebatinan saya atas puisi Pak Mudiruddin barusan itu. Ya, bikin merinding ya. Merinding kita. Bikin merinding. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa ternyata pandemi itu benar, kata Pak Sapardi, tidak menyetop kreasi-kreasi seni. Tidak bisa mengurung kreasi-kreasi seni. Puisi, cerita pendek, novel, tetap dibuat orang. Komposisi musik dan lagu tetap diubah. Kanvas dan patung tetap dikuas, digores, dibentuk. Gerak tari tetap dirangkai, pertunjukan teater tetap disiapkan, film pendek dan panjang tetap dicipta. Nah, tidak sedikit dari kreasi-kreasi itu malah menjadikan pandemi sebagai pemicu inspirasi memang. Seperti puisi Pak Mudiruddin barusan itu. Dan nanti juga kalau nggak salah puisi yang akan dibacakan oleh Mbak Wuri menjelang penutupan sesi kali ini. Nah, tampaknya memang proses penciptaan karya-karya di tengah pandemi itu mestinya ya dapat berlangsung secara lebih khusyuk loh. Anjuran berkurung di rumah atau mengisolasi diri dari keramaian, dari kerumunan, itu sesungguhnya memberi para kreator itu ruang kontemplasi lebih jembar dan dalam. Ya kan? Dia dalam kesendiriannya itu dia akan memperoleh ya kontemplasi lah. Perenungan yang lebih dalam. Nah, dengan begitu mestinya coronavirus ini dalam tanda kutip berjasa juga dalam hal pendalaman dan pematangan karya-karya yang dilahirkan oleh para seniman. Begitu. Itu sementara saya kira. Baik Pak SN.